Melaksanakan rekonstruksi dan melaksanakan adegan sesuai yang kita rencanakan ada 95 adegan. Nanti juga Yosep bersedia untuk ikut, namun nanti kita BAP ulang apakah dia istilahnya mengakui atau tidak. Berarti apa tadi belum mengakui juga, Bang? Bisa tadi dia menolak, bisa. Tadi kita tawarkan untuk ikut rekonstruksi yang bersangkutan bersedia. Jadi selama tadi waktu dia waktu memerankan dia ada kikuk apa memang gimana, Bang? Ya seperti tadi rekan-rekan lihat lah. Berarti dengan ikutnya itu Yosep secara tidak langsung melakukannya. Nanti kita BAP ulang terkait dengan hasil rekonstruksi apakah yang bersangkutan memang mengakui atau menolak. Untuk yang tiga tersangka, pertimbangan tiga tersangka yang sudah dihadirkan gimana tuh, Bang? Tadi 3 tersangka sudah kita hadirkan, namun ketika kita tawarkan untuk rekonstruksi yang bersangkutan ketiga-tiganya menolak, ya kita kembalikan ke rumah. Udah prarekon dan juga rekon sudah tergambar motif yang dilakukan seperti apa? Tadi kita sudah tergambar dari mulai Yosep dengan Danu bertemu di tempat makan pecel lele. Jadi memang Yosep minta tolong pada Danu untuk membantu, hanya membantu saja permintaannya. Untuk peran Bung Mimin izin. Peran Bung Mimin kita kan belum tahu seperti apa sih. Kalau hasil keterangan Danu sih peran Bung Mimin memandikan kedua jenazah. Bang, tadi sempat si Yosep benar kan membawa jenazah si Amel ke mobil. Berarti dengan begitu dia mengakui dulu dong, Bang, bahwa dia yang ada paksaan ya? Ya tadi rekonstruksi ikut, namun nanti bisa aja dia menolak pada saat itu. Kalau peran Arigi dan Abi apa? Membantu ya. Danu juga membantu. Kalau Yosep itu berarti eksekusi ya? Iya. Jadi itu di dalam itu seperti apa dan eksekusinya yang dilaksanakan? Menggunakan golok dan stick golok ke bagian kepala korban ya, karena hasil dari pemeriksaan dokter setelah dilakukan otopsi itu meninggalnya karena rusaknya jaringan otak. Lagi tidur atau apa dan posisi korban? Untuk Amel pada saat tidur dia terbangun duduk kemudian dipegang oleh Arigi dengan Danu, kemudian dipukul oleh Yosep menggunakan psikolog. Berarti yang dieksekusi itu butuh tidur udah? Ya, betul. Kalau Danu itu sudah justice kalau berapa seperti apa sih, Dan? Masih dalam proses. Nanti dari LPSK kan melakukan pengamatan terus. Kemudian kemarin juga sudah mendatangkan psikolog untuk melakukan pemeriksaan psikologi ke Danu. Dan hasilnya konsisten. Proses berikutnya nanti berarti akan seperti apa sekarang setelah rekonstruksi hari ini? Setelah rekonstruksi kan kita nanti akan lakukan berkasan untuk perkaranya. Nanti kita bagi berapa berkas mungkin. Mungkin Danu sendiri, kemudian Yosep sendiri, kemudian Abi, Arigi dan terakhir. Pertimbangan ketiga tersangka tidak ditahan itu apa ya? Kita masih mendalami terus ya terkait dengan bukti lain terhadap setidaknya. Kubu Yosep mau pra peradilan, Bang, barangkali? Kalau sejauh ini sih kita belum menerima terkait dengan pendaftarannya di Prapi. Tapi kalau mau pra peradilan silakan aja, itu kan hak tersangka. Motif percekcokan antara almarhum dengan Bu Mimin tergambar tidak di sini? Masalah uang. Jadi tadi tergambar dari rekonstruksi bahwa Yosep ingin mengambil uang di kamarnya Amel, kemudian dihalangi penyidik, karena terjadi pertengkaran dan Yosep melakukan pemukulan menggunakan golok, selanjutnya menggunakan stick golok. Berapa nilai uang yang akan diambil oleh Yosep itu yang sudah diamankan kemarin ada 30 juta. Itu uang pribadi apa gimana sih? Apa ada sangkut paut dengan yayasan? Uang keluarga ya. Itu ya sebenarnya di sana juga. Itu korban tidak ada perlawanan gitu ya ketika Yosep memukul korban itu? Awalnya pada saat pertengkaran ada perlawanan, namun setelah dipukul menggunakan golok tidak bisa. Posisi Amel dan Tuti itu sedang di rumah saja gitu ya, diam gitu ya? Ya, untuk Bu Tuti kan memang dia di ruang tengah, menghilangkan nyawanya, kemudian untuk Amel di kamar. Evaluasi selama ini berarti selama 2 tahun ini baru terungkap itu apa Pak? Evaluasi dari kepolisian berarti? Ya mungkin kita perlu mendalami barang-barang bukti yang sudah disita ya. Berarti semua yang diperagakan tadi hasil keterangan Danu aja ya? Pak Yosep tadi tidak menerangkan apapun? Ya, ada kegagokan nggak saat memperagakan itu? Ya, ada kapok dan sebagainya. Siap. Tadi kami melihat juga Kompolnas, apa? Hadir juga kan Kompolnas, kemudian selama ini memang mengikuti perkembangan kasus ini, kemudian juga memberikan support pada kita dengan dukungan moral. Hadir juga dari LPSK, jadi ikut juga di komisi.
dan juga ada ahli psikologi yang dihadirkan oleh LPSK terkait dengan pengamatan Danau selama ini. Jadi melakukan pengamatan baik di safe house pada saat kita melakukan penahanan, diminta keterangan, kemudian dilakukan observasi sampai dengan tadi membandingkan juga dengan kondisi TKP. Bang, penegasan aja sekali lagi, 2 tahun baru keungkap, berarti awalnya emang TKP rusak apa gimana sih Bang? Ya awalnya memang seperti itulah kira-kira. Jadi untuk pengembangan terhadap penyidikan mungkin ada beberapa barang bukti yang memang sulit ditemukan, juga hilang sidik dan sebagainya, kan itu perlu proses. Berarti ada kesalahan prosedur dari penyidikan sebelumnya? Ya kalau kita lihat sih memang ada, masuk juga barang-barang yang hilang, masih kita gali dari orang-orang yang memang masuk ke TKP tanpa melalui prosedur. Yang pakai stick golok itu siapa sih, Dan? Kenapa? Yang pakai stick golok Yosef. sama apa? Golok juga. Ya. Kalau Golok ada pengakuan Yosef sama Yosef Riki. sampai saat ini, Yosef sendiri masih belum ngaku ya. Tadi kayak dia ikut tapi bisa jadi nanti dia menolak pada saat hasil rekonstruksinya ada. Penegasan berarti motifnya soal uang gitu ya? Yayasan itu betul. Ya rangkaian termasuk yayasan.